Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah, sesungguhnya segala pujian milik Allah Ta'ala semata. Ahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa natubu ilaih. Sebagai hambanya kita menyanjungnya, kita meminta pertolongan kepadanya, kita mohon ampunan kepadanya, kita mohon petunjuk kepadanya, serta kepadanya kita bertaubat. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah dari diri yang buruk dan dari segala amal yang buruk pula. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Barang siapa yang Allah Ta'ala berikan petunjuk, maka tidak ada seorang pun yang dapat menyesatkannya. Dan siapapun yang Allah Ta'ala sesatkan, maka tidak ada seorang pun pula yang dapat menunjukinya. Nashhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah. Kita bersaksi bahwa tidak ada ilah yang diibadahi dengan benar melainkan Dia Allah Ta'ala semata. Dia yang esa dan tidak ada sekutu untuknya dengan sesuatu apapun jua. Wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kita pula bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah hambanya Allah dan utusannya Allah. Doa kita semoga rahmat dan keselamatan Allah Ta'ala limpahkan kepada beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah limpahkan untuk keluarganya beliau. Rahmat dan keselamatan semoga Allah Ta'ala limpahkan untuk para sahabat beliau radhiyallahu anhum ajma'in. Dan semoga rahmat beserta keselamatan Allah limpahkan untuk siapapun yang tetap mengikuti langkah mereka dengan baik hingga kiamat kelak. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Yang artinya, wahai sekalian mukmin, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan, janganlah meninggal kecuali sebagai muslim. Para tamu Allah, ummahat fillah, a'azzani Allah wa iyyakunna jami'ah. Kita akan melanjutkan kaji kita dari kitabnya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Kita masuk di bab 24 hadis nomor 45, tetapi ana langsung masuk di hadis nomor 46 karena hadis nomor 45 isnadnya dhaif. Ada seorang yang bernama Syahar bin Hausyab. Itu adalah dia dhaif, lemah dari sisi hafalan. Isinya sama dengan 46. Baik. Ana baca 46 langsung. Babnya bagus. Bab hal yakni abahu. Bolehkah seseorang itu membuat kunyah dengan bapaknya? Ya.
Kunyah itu adalah bertujuan untuk memuliakan seseorang dan mengikuti sunnah. Contoh, Aisyah itu radhiyallahu anha menikah dengan Rasul tidak memiliki buah hati, gitu ya. Tetapi kita sering menyebutnya Aisyah dengan sebutan Ummu Abdillah, gitu, atau Ummul Mukminin. Kita sering mendengar kata atau sering mendengar ungkapan Ibnu Umar. Ya, berarti siapa? Anak laki-lakinya Umar. Dan yang dimaksud adalah Abdullah, anak tertuanya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an. Gitu. Contoh lain, Ibnu Abbas. Berarti siapa bapaknya? Abbas. Siapa Abbas? Siapa Abbas? Paman Rasulullah SAW. Putra siapa Abbas? Tunjuk tangan deh. Ya wes gak jadi dikasih manset sampean. Abbas itu putranya Abdul Muthalib, karena saudaranya dari bapaknya Rasulullah SAW. Bapaknya Rasulullah SAW namanya Abdullah. Saudaranya Abdullah adalah Abu Thalib, Abbas, sama. Semuanya putranya Abdul Muthalib. Tapi Abbas, maaf, punya putra dua. Laki-laki dua-duanya. Satu adalah Abdullah, dua namanya Fadl. Ketika menyebut Abdullah tadi, putranya Abbas, dengan Ibnu Abbas, anak laki-lakinya Abbas radhiyallahu anhuma. Ummahat punya putra namanya Maisarah. Teman-teman pada manggil Ummu Maisarah. Ummahat punya putra namanya Dzulkifli. Teman-teman di lingkungan pengajian sekolah memanggilnya Ummu Dzulkifli. Hal itu adalah tidak bertabrakan dengan sunnah. Itulah yang diajarkan. Baik, sekarang babnya itu. Hadis nomor 46, qala Abu Abdullah, berkata Abu Abdullah, yakni Al-Bukhari, haddatsana ashabuna. Beliau mengatakan, sahabat kami telah mengatakan kepada kami. An Waki', dari Waki', seorang tabi'in ini. An Sufyan, dari Sufyan. An Abdullah bin Dinar, dari Abdullah bin Dinar. An Ibni Umar, itu dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Kenapa radhiyallahu anhuma? Karena dua-duanya Muslim. Jadi ummahat jangan mandang begini, cie-cie ke Arab-Araban ya, enggak. Umpamanya ada yang manggil gitu, namanya karena saya kenal orangnya, Rere, putri tertua siapa namanya? Aisyah.
teman-temannya di umpamanya kan sekolahnya di Al-Ansor sana, boleh nggak manggil Ummu Aisyah? Boleh? Gitu. Malah di kalangan Jawa itu sudah dipakai. Dan tidak, maaf, secara keilmuan anak orang tahu, tapi di masyarakat Jawa sudah dilakukan itu. Saya namanya Zikrullah Arza, panjang, Ar-Rafi'i Zainal Abidin. Nama saya Zikrullah Ar-Rafi'i Zainal Abidin. Ketika bapak saya datang, loh, siapa yang teko? Bapaknya Zikrullah. Gitu. Karena orang Jawa nggak kenal abu. Nanti dikira abu gosok malahan repot. Kan orang Jawa nggak ngerti, tapi itu yang dipakai. Loh, itu sudah datang ibune Zikrullah. Tuh. Dan itu sudah dipakai dari itu. Dan itu saya tahu. Dan itu tidak bertabrakan dengan sunnah. Karena maaf menggunakan bahasa Arab jadi ummu atau abu. Tapi ketika menggunakan menggunakan bahasa Indonesia, itu siapa? Ibune Aisyah. Padahal orang akhirnya ngerti, oh putrinya Ukhti Rere itu namanya Aisyah. Tuh. Baik, yuk dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, beliaunya mengatakan, lakin akan tetapi Abu Hafs yakni Umar qadha telah memutuskan kunyah dari Umar adalah Abu Hafs. Gitu. Baik, kita masuk di hadis nomor 46. Di dalam penjelasan penulis kitab yakni Dr. Muhammad Luqman As-Salafi sebagai pensyarah dari kitab ini, beliaunya mengatakan al-haditsani yadullani, dua hadis yang baik nomor 45 maupun nomor 46, anak ulang, hadis nomor 45, karena nomor 45 secara dhaif dari sisi sanadnya, tapi secara isi bagus. Kenapa enggak saya baca? Karena sudah terwakili oleh nomor 46. Baik, dua hadis tadi baik 45 maupun 46 yadullani, keduanya menunjukkan ala annal mar'a lahu ayyunadi ayyadhkura abahu bikunniyatihi. Seseorang memanggil atau menyebut bapaknya dengan menyebut, boleh menyebut dengan kunyahnya. Jadi boleh menyebut bapaknya dengan kunyahnya. Bahkan anak manggil orang tua, ini siapa? Ini namanya siapa? Abu Ibrahim. Bapaknya Ibrahim. Yang manggil itu anaknya, dan itu boleh. Wa anna fihi naw'an minal ikram li abihi wa ta'addubi ma'ah. Bahkan memanggil ayahnya dengan kunyah itu merupakan bentuk pemuliaan dan adab kepada orang tuanya. Gitu.
Anda lanjutkan. Jadi bagus. Jangan diejek, cie-cie gitu, jangan. Ke Arab-Araban ya gitu. Yang tadi saya bilang jenengan tadi tak kasih tahu. Dulu itu bapak saya dipanggil tadi begitu. Siapa yang bagian mimpin doa? Bapak Dzikrullah. Yang dipanggil saya. Lah, itu yang mimpin tahlil siapa gitu kan bapak saya senangnya itu gitu kan. Siapa yang mimpin itu? Oh, itu ibunya Dzikrullah. Belum kenal Ummu Abu gitu. Ya, terus idza lam yadhkuruhu bismihi ka Aisyah shin akhar yunadi au yadhkuruhu bismihi. Ketika tidak memanggil namanya seperti seseorang kepada yang lain, maka boleh memanggil namanya. Boleh. Ketika maaf tidak menyebut dengan kunyahnya, maka boleh dengan memanggil namanya. Umpamanya, siapa ini? Bapak Ibrahim. Namanya Ibrahim memang. Ketika umpamanya kayak tadi gini. Contoh ini, Ukhti Rere. Siapa itu? Itu namanya Mbak Rere. Boleh dipanggil dengan namanya, boleh pula dipanggil dengan kunyahnya. Gitu, ya. Bagus. Baik. Saya ingin tunjukkan sekarang buat catatan aja buat ummahat, anaknya Umar ada 5. Anaknya Umar bin Al-Khattab ada 5. Makanya dia tadi di hadis nomor 46 dia dikasih kunyah Abu Hafsah. Ya. Kenapa? Karena 3 anak laki-laki, 2 anak perempuan. Satu namanya Abdullah. Binnya berarti siapa? Bin Umar. Satu namanya Abdullah. Kalau untuk laki-laki harus bin, bukan binti. Oke ya. Yang kedua namanya Hafsah, pakai H. Hafsah. Kalau ummahat membuka arba'in nomor hadis 1, itu akan menemukan kunyah. Coba perhatikan deh, buka aja. Arba'in nomor 1. Abu Hafsah, Abu Hafs. Ada kata itu? Arba'in nomor 1? Itu sanadnya dari Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu. Ada Abu Hafs? Ada. Kata-kata itu ada? Ada. Oke ya, yuk. Putri nomor 2 adalah Hafsah. Pertama Abdullah. Nomor 3 Asim, laki-laki. Pakai ain, Asim. Koma atas A S H I M, Asim. Putranya Umar. Nomor 4 Ruqayyah. Ini perempuan. Jadi namanya orang dulu tuh simpel-simpel ya. Lah ya. Makanya waktu saya ngasih nama putri saya dulu, bapak saya dulu protes. Gitu. Nama putri saya nomor 1 itu adalah Eka Dina Sumayyah Qatrun Nada. Kata bapak saya, kedawan gitu. Saya ikut protes. Jenengan ngasih nama kula nggih kedawan, aku ngono. Ya. Yuk nomor 5. Putranya Umar adalah Zaid. Ingat-ingat aja. Ada 5, 1 Abdullah, 2 adalah Hafsah,
3 adalah Asim, 4 adalah Ruqayyah, 5 adalah Zaid. Dah. Kita masuk di nomor hadis 47 langsung. Babnya baru. Babnya wujubu silaturrahim. Wajibnya silaturrahim. Ana berikan ayatnya dulu, walaupun di dalam di dalam kitab tidak ada ayat. Saya langsung akan berikan hadiah bagi yang bisa. Rasulullah SAW itu ketika berkhutbah, perhatikan, nanti langsung bisa ngeklik di Google, kan biasanya jadi kan modelnya Google, ya. Rasulullah SAW ketika menyampaikan khutbah, beliaunya itu menyampaikan beberapa ayat. Salah satunya ayat yang isinya perintah supaya silaturahim. Pertanyaannya, surat berapa dan ayat berapa? Cung, tunjuk tangan. Kita kasih hadiah, kaos kaki. Silakan. Surat An-Nahl. Saya boleh jawab? Terima kasih. Belum pas. Oke. Oke, majunya. Tak kasih kaos kaki. Udah nggak usah maju, nanti diambil aja. Nah, jenengan kurang nunjuk. Nah, gitu ya. Yuk perhatikan. Mic-nya mana? Yang megang mic. Oh, baik. Monggo. Surat 4 ayat 1 itu muqaddimah yang dipakai oleh Rasulullah SAW ketika khutbah, ya. Ada 3 suratnya, 3 ayat 102, surat 4 ayat 1, yang ketiga surat 33 ayat 70 dan 71. Jadi dari 3 surat, salah satunya surat 4 ayat 1. Monggo dibaca. Bismillahirrahmanirrahim. Surat An-Nisa ayat 1. Iya. Wahai manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari diri yang satu, yaitu Adam, dan Allah menciptakan pasangannya Hawa dari dirinya. Dan dari keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Bertakwalah kepada Allah yang dengan namanya kamu saling meminta, dan peliharalah hubungan kekeluargaan. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasimu. Sekarang di dalam surat 4 ayat 1 ada kata tadi, peliharalah hubungan kekerabatan, kekeluargaan. Baik, saya akan masuk penjelasan. Perhatikan. Berarti silaturahim itu wilayahnya hanya kerabat. Saya ulang. Kata silaturahim itu hanya wilayahnya pada kerabat saja. Silaturahim itu bahasa Arab. Silah artinya menyambung, ar-rahim artinya kasih sayang. Sekarang ana tunjukkan siapa kerabat. Mari kita lihat. Kerabat adalah, ini kata Syekh Utsaimin rahimahullahu ta'ala, kerabat adalah seseorang yang tersambung sampai 4 jalur, sampai ke 4. Contoh, kalau dalam bahasa Jawa itu namanya canggah. Sambilkan contoh. Lihat ke depan. A anaknya B, B anaknya C, C anaknya D,
D anaknya E. Seluruh keturunannya E kerabatnya A. Anak ulang. A umpamanya namanya Muhammad, anaknya Abdullah. Ini sekedar contoh. Abdullah anaknya Ali. Ali anaknya Sulaiman. Sulaiman anaknya Khalid. Seluruh keturunannya Khalid dan istrinya tentu, karena nggak mungkin Khalid bisa beranak, itu melahirkan. Seluruh keturunannya Khalid dan istrinya kerabatnya A. Jadi kerabat itu baik dia mahram atau tidak mahram, baik dia mewarisi atau tidak mewarisi, itu kerabat. Jadi kalau maaf ummahat ada acara pesta pernikahan gitu, ngundang kerabat sak gedung penuh. Kenapa hal itu nggak terjadi? Karena maaf kepentok dengan maaf padamnya lampu. Mentoknya cuma sampai mbah. Mbah saja nggak komplit. Kamu putranya siapa? Ini. Terus bapak ibu kamu putranya siapa? Mbah. Mbah putranya ada berapa? Tahu berapa ya? Lupa. Itulah padamnya lampu. Bahasa orang Jawa kepaten obor. Jadi wajar bin lumrah kalau maaf si A tidak ngerti siapa anaknya mbah, siapa anaknya canggah, apalagi sampai maaf tadi buyut, apalagi sampai dicanggah, siapa anaknya buyut, bapak, embah, buyut, canggah. Itu ranah Jawa. Karena jalurnya 4. Itulah kerabat. Jadi silaturahim itu bukan murid ke guru, bukan guru ke murid, bukan tetangga ke tetangga. Enggak. Silaturahim itu ayatnya mengajarkan supaya kekerabat. Itulah silaturahim. Guru ke murid sekedar menyambung. Tetangga ke tetangga sekedar menyambung. Tapi ungkapan silaturahim boleh dipakai murid ke guru, guru ke murid, tetangga ke tetangga, boleh. Tapi hukum awal adalah dengan kerabat. Maka terjemahan surat 4 ayat 1 tadi adalah menyambung kekeluargaan, menyambung kerabat. Tuh. Sekarang coba contoh. Ukhti Rere saja, itu akan kepentok sampai diimbah kali. Umpamanya nanya masnya nantilah suaminya pulang. Abu Aisyah, ya dah? Umpamanya ditanya gitu, Abu Aisyah. Bi, buyutnya Abi tahu nggak? Nggak tahu. Boleh jadi tahu, tapi rentetannya nggak tahu. Itulah kepaten obor. Silaturahim itu dengan karib kerabat. Yuk sekarang kita lihat. Dah, hadiah ini sudah meluncur satu. Nanti tunjuk tangan ya. Haddasana Musa bin Ismail. Hadis ini sah. Hadis ini dhaif secara sanad. Isinya baik. Dhaif karena ada namanya Qulaib bin Manfa'ah, dia seorang majlul. Haddasana Musa bin Ismail. Qal ia berkata, haddasana Dhamdham bin Amr al-Hanafi. Dhamdham bin Amr al-Hanafi mengatakan pada diriku, kata Musa bin Ismail. Qal ia berkata, haddasana Qulaib bin Manfa'ah. Ini yang dipandang majhul. Qal ia berkata, qala jaddi, kakekku bicara.
kakeknya Qulaib bin Manfa'ah, menanyakan, "Ya Rasulullah, wahai utusan Allah, man abarru? Siapa yang harus aku perbuat baik?" Qal, perhatikan, ummaka, tuh ibu. Kata Rasul, wa abaka, tuh bapak. Wa ukhtaka, saudara perempuanmu. Tuh. Wa akhaka, saudara laki-lakimu. Wa maulaka, dan kerabatmu. Alladzi yalidhaka, yang berikutnya. Wa rahimun mausulatun, rahim itu mesti disambung. Rasul ditanya oleh kakeknya Qulaib bin Manfa'ah, siapa Rasul yang harus aku perbuat baiki? Kata Rasul, ibumu, bapakmu, saudara perempuanmu, saudara laki-lakimu, kerabatmu, dan seterusnya. Wa rahimun mausulah, rahim itu harus disambung, tidak boleh terputus. Sementara kita pernah dengar, nanti ada hadisnya, kita pernah dengar, siapa yang ingin diluaskan rizkinya dan dipanjangkan umurnya, hendaknya silaturahim. Itu hadis sahih. Berarti dengan karib kerabat, dengan saudara perempuan, dengan saudara laki-laki, tidak boleh terputus. Muncul pertanyaan, gimana Ustadz kalau mereka yang mutus? Jangan mutus. Gitu. Orang yang mutus silaturahim itu adalah akhlaknya orang fasik. Saya akan ngasih hadiah. Orang yang suka memutuskan silaturahim itu karakternya orang fasik. Surat berapa, ayat berapa? Udah modal Google aja. Hilangin kok. Atau apa tuh? Atau itu apa di HP suka ada dola apa? AI. Oh, bacanya AI ya. Alah AI lah. Kan katanya suruh belajar gitu ya, nanti nggak pinter-pinter. Surat berapa? Ayat 67. Surat At-Taubah. Baik, coba baca dulu, saya nggak membantah dulu. Tolong dibaca yang megang mic, surat 9 ayat 67. Apakah cirinya orang fasik? Khawatirnya wis keras keliru dulu maksudnya. Tidak apa ya, coba dibaca dulu. Surat Al-Taubah ayat 67. Iya. Orang-orang munafik laki-laki dan perempuan satu dengan yang lain adalah sama. Mereka menyuruh berbuat yang mungkar dan mencegah perbuatan yang makruh, dan mereka menggenggamkan tangannya atau kikir. Mereka telah melupakan kepada Allah, maka Allah melupakan mereka pula. Sesungguhnya orang-orang munafik itulah orang-orang yang fasik. Gitu ya. Saya nanya ciri-cirinya fasik itu diantaranya memutuskan rahim. Dah langsung baca, klik. Suratnya Al-Baqarah, ayatnya 27. Itu ciri orang fasik. Kata fasik, Ummahat temukan di ayat 26. Wa ma yudhillu bihi illal fasikin. Ayat berapa? 26 itu kan? Ayat 27-nya tolong dibaca. Alladzina yanquduna ahdallahi min ba'di mitsaqi. Yuk. Yaitu Al-Baqarah ayat 27. Naam.
yaitu orang-orang yang melanggar perjanjian Allah setelah perjanjian itu diteguhkan Terus. dan memutuskan apa yang diperintahkan Allah untuk disambungkan dan berbuat kerusakan di bumi. Mereka itulah orang-orang yang rugi. Iya. Kata fasik ditemukan di mana Ustadz? Di ujung ayat 26. Ayat 27 itu menjelaskan ayat sebelumnya. Atau ayat 27 menjelaskan kata sebelumnya. Ada kata fasik? Ada. Lah itulah. Fasik itu salah satu karakternya memutuskan rahim. Yang Allah perintah untuk disambung. Baik. Di dalam penjelasan yang ada di kitab yang jenengan pegang, perhatikan ada penjelasan yang cantik itu. Rahimun mausulatun dijelaskan, ay qurabatu tajibu silatuha wa yuhramu qat'uha. Kerabat itu wajib untuk disambung dan haram untuk diputuskan. Siapa kerabat yang tadi sudah ana sampaikan? A sampai jalurnya sampai di Canggah tadi. 4 jalurnya. Bapaknya, mbahnya, buyutnya, Canggahnya. Ana bacakan penjelasan nomor 47 hadis. Ikramu dzawil qurba, memuliakan karib kerabat. Laisa ala darajatin wahidatin, derajatnya beda-beda, kedudukannya beda-beda. Yang tadi Anda bilang ada kedudukan sebagai bapak, ada kedudukan sebagai Pak Lek, ada kedudukan sebagai Pak D, ada kedudukan Bude, Bule, kemudian ada kedudukan Mbah. Taib, ada kedudukan buyut. Jadi memuliakan kerabat adalah laisa ala darajatin wahidah. Derajatnya beda-beda. Baik. Kemudian adalah ini tak tunjukkan, tak kasih hadiah. Yo. Ayat. Allah Ta'ala menyuruh untuk kita berlaku baik kepada salah satunya karib kerabat. Dan kedudukan karib kerabat itu setelah orang tua. Jadi sebelum maaf umahat, baik kepada anak yatim, kepada orang miskin, tetangga dekat, tetangga jauh, baik kau dulu kepada karib kerabat. Surat berapa itu berapa? Tunjuk tangan. Hadiahnya biar dapat. Jadi karib kerabat itu kedudukannya setelah orang tuanya jenengan. Ayat Nisa 36. Dah nanti diambil. Jenengan bagian baca. Ini mindset kok mindset. Ini mindset. Nah, yuk, monggo. Baca suratnya 4 ayatnya 36. An-Nisa ayat 36. Dan sembahlah Allah dan janganlah kamu mempersekutukannya dengan sesuatu apapun. Dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba sahaya yang kamu miliki. Sungguh Allah tidak menyukai orang yang sombong dan membanggakan diri. Salah satu dari yang Allah Ta'ala sebutkan surat 4 ayat 36,
adalah ada isinya dzawil kurba, karib kerabat, dan itu setelah orang tua. Nanti jenengan akan ketemu satu akhlak yang sangat mulia, yang orang mengatakan berat. Oke, yuk saya lihat sudah mulai banyak yang menguap. Tapi saya senang mulutnya ditutup. Karena bahasa agama orang menguap gak ditutup itu jelek. Secantik-cantiknya jamaah al-mutmainnah kalau menguap gak ditutup itu jelek. Benar. Tuh bahasanya Gilani tadi boleh gitu. Gilani. Itu orang Jawa itu pasti itu Gilani. Yo, baik sekarang fawaid kedua. Hadis nomor 47. Isinya adalah tartibul huquqi. Kita diperintah untuk memprioritaskan hak karib kerabat. Diperintahnya kita untuk memprioritaskan haknya karib kerabat. Wa wadha'aha fi mawadhi'iha. Menempatkan sesuai dengan tempatnya. Umpamanya, karena dia butuhnya beras, jangan dikasih mie. Karena dia butuhnya gula, jangan dikasih beras. Sesuai dengan prioritasnya. Ke karib kerabat. Bude, saya mau ngasih ke Bude. Bude, untuk yang sembako, yang paling Bude butuhkan apa? Tanya. Nanti Bude akan ngomong. Jadi namanya itu tartibul huquq. Memprioritaskan haknya. Jadi jangan sampai jangan sampai apa yang enggak dia butuhkan malah itu yang kita berikan, jangan. Ya. Baik. Selanjutnya yang ketiga. Al-wasiyatu likulli imri'in. Hadis nomor 47 tadi isinya adalah wasiat buat siapapun orangnya. Jadi antar mukmin, antar muslim harus saling memberikan wasiat. Pesan. Salah satu akhlaknya seorang muslim itu. Makanya Allah sampai bersumpah di dalam surat 103 itu. Tidak merugi, sungguh merugi seseorang kecuali satu, beriman, dua, amal soleh, tiga, saling berwasiat di dalam kebenaran, dan yang keempat, saling berwasiat di dalam kesabaran. Muslim itu saling berwasiat satu dengan yang lain. Hadis nomor 47 tadi pesannya Rasul kepada para sahabatnya. Al-wasiyatu likulli imri'in. Wasiat untuk siapapun. Ayyakuma bil ihsan ila jami'il aqarib. Supaya semuanya berlaku ihsan kepada karib kerabatnya. Jadi sekarang bahasa orang Jawa jenengan metani sekarang. Sekarang jenengan akan menelisik sekarang. Sekarang akan mengingat-ingat. Bapak dan bapak ibu itu putrane siapa saja ya? Oh itu masih hafal. Masih hafal, aman. Langsung masuk ke mbah. Mbah itu putranya ada berapa ya? Pak D, Budi, Pak Le, Bule, Jawa. Aman, mbah. Langsung buyut. Buyut itu, wah ini repot. Sudah langsung masuk repot.
Kenapa? Karena selama ini tidak disentuh. Apalagi sampai canggah. Jadi nggak usah heran, ya dah, nggak usah heran. Nanti ketemu dengan ketemu dengan keturunannya buyut itu nggak kenal. Sampai digeplek begini. Loh, kamu tuh ternyata anaknya ini toh. Saya itu kerabatmu loh. Tuh, gara-gara apa? Nggak pernah disenggol. Ini sekarang al-wasiyatu likulli imrin. Hadis tadi wasiat untuk siapapun orangnya supaya ayyakuma bil ihsani ila jamil aqarib, supaya menegakkan perbuatan baik, bersikap kepada semua kerabat. Hasbat taujihin Nabi, sesuai dengan arahan tadi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama ibu, kedua bapak, ketiga saudara perempuan, keempat saudara laki-laki. Jadi satu keluarga dulu mesti baik. Setelah itu baru maaf melangkah. Saudaranya maaf dari tadi bapak, dari mbah, terus buyut, terus canggah. Gitu. Dan Islam mengajarkan al-aqrabu fal-aqrab. Pertama kerabat paling dekat, kemudian semakin menjauh. Ayatnya tadi surat 4 ayat 36. Perintah untuk menyambung dengan karib kerabat tadi, dan itu dibicarakan di dalam ayat. Taib ya. Sekarang kita lihat yang dilakukan Rasulullah SAW. Contoh hadis nomor 48. Ini contoh. Taib. Hadis nomor 48 masih bicara tentang wajib menyambung dengan karib kerabat. Hadis ini sahih. Al-Imam Muslim juga ikut mengeluarkan hadis ini. Kitab ini karya Imam Bukhari. Haddatsana Musa bin Ismail. Musa bin Ismail telah mengatakan kepada diriku, kata Imam Bukhari. Haddatsana Abu Awanah. Abu Awanah telah menyampaikan kepada diriku, kata Musa bin Ismail. An Abdul Malik bin Umair, dari Abdul Malik bin Umair. An Musa bin Talhah, dari Musa putra laki-lakinya Talhah. An Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abu Hurairah, semoga Allah meridhoinya, ia berkata, lamma nazalat hadhil ayah, tatkala turun ayat ini, kata Abu Hurairah, yaitu suratnya surat 26 ayatnya 214. Silahkan untuk dibaca. Suratnya 26 ayatnya ayat 214. Monggo. Surat Al-Baqarah ayat 214. Iya. Dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu Muhammad yang terdekat. Dan berikanlah Muhammad kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, yang perintah Allah kepada Rasulullah SAW. Baik. Di ayat yang ke berapa tadi? 214. Disuruh untuk memberikan peringatan kepada karib kerabatnya Rasul yang terdekat. Sebentar. Kemudian qaman Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, perhatikan yang ada di kitab. Setelah mendapatkan perintah itu, Rasulullah SAW kemudian berdiri.
Dan beliaunya mengatakan, ya Bani Ka'ab bin Lu'ay, ini kerabatnya Rasul, wahai keturunan Ka'ab bin Lu'ay, angkidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Rasulullah SAW memerintahkan kerabatnya dari keturunan yaitu Ka'ab bin Lu'ay. Kerabatnya yang lain. Ya Bani Abdi Manaf. Rasul keturunan dari Abdu Manaf. Wahai keturunan Abdu Manaf, kata Rasul, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan dirimu dari neraka. Jadi memperingatkan kepada karib kerabat itu tuntunan agama. Ulah cicing, jangan diam, membiarkan kerabatnya tersesat, membiarkan kerabatnya tidak benar. Ini contoh ya. Saya itu ngisi di paguyuban orang Purworejo yang ada di Jakarta. Nah, ini patut dicontoh. Paguyuban ini sampai bisa memberikan hadiah besar kepada kerabat, berupa pendidikan yang paling besar kalau nggak salah umroh. Itu keturunan orang Purworejo yang ada di Jakarta. Ada yang dari Bekasi, dari mana-mana, pokoknya keturunan dari itu. Itulah yang mesti harus disambung. Nanti cucunya lagi kemudian dipasang namanya. Si A anaknya ini, si A ini punya keturunan ini. Jadi nanti ketika kumpul di absen. Keluarganya bapak ini gitu loh. Bapak A, istrinya melahirkan ini. Putunya, cucunya ini. Buyutnya ini. Tuh, Masya Allah. Dan itu perlu dijaga. Baik, lanjut. Ya Bani Hashim, silsilah kerabatnya Rasul, wahai keturunan Hashim, ankidu anfusakum minan nar. Jadi setelah Abdullah, bapaknya Rasul, Abdul Muthalib, kemudian Bani Hashim. Wahai keturunan dari Hashim, ankidu anfusakum minan nar, selamatkan diri kalian dari neraka. Dengan kerabat itu ngasih tahu. Biasanya ada kelompok gua, ya kan? Itu di keluarga ada kelompok gua itu. WA kan bacanya gua, ya. Kan ada itu. Ya lanjut. Ya Bani Abdul Muthalib, wahai Bani Abdul Muthalib. Siapa Abdul Muthalib? Kakeknya Rasul. Ankidu anfusakum minan nar, selamatkanlah diri kalian dari neraka. Yang menyampaikan Rasul. Terakhir, ya Fatimatu bintu Muhammad. Wahai Fatimah, putrinya Muhammad, istrinya Ali. Padahal Ali itu adalah anaknya siapa? Pamannya Rasul. Kerabat. Betul? Iya. Wahai Fatimah bintu Muhammad, wahai Fatimah putrinya Muhammad, ankidi nafsaki minan nar, selamatkan dirimu nak dari neraka.
Terakhir apik nih. Fa inni la amliku laki minallahi syai'a. Nak, saya bapakmu Muhammad tidak mampu melindungi dirimu nak ketika nanti sedikit pun dari siksanya Allah. Yang bisa menyelamatkan dirimu sendiri di dunia. Bapakmu nanti nggak bisa menyelamatkan dirimu. Walaupun bapaknya Nabi Nuh tidak bisa menyelamatkan anaknya. Nyatanya anaknya Nuh punya anak 4. Salah satu anaknya ditenggelamkan kena air bah. Padahal Nuh dengan sayangnya sudah ngingetin anaknya. Nah, ayo naik ke kapal. Kata anaknya, "Ndak, aku ndak mau. Saya mau naik ke gunung yang tempat paling tinggi supaya saya tidak tersentuh oleh air." Kata siapa? Anaknya Nuh. Nuh itu sosok nabi ngasih tahu ke anaknya. Rasulullah itu seorang nabi dan rasul ngasih tahu ke putrinya. Nanti ketika ada pertanggungjawaban di akhirat, kata Rasul ke Fatimah, "Bapak tidak bisa melindungi kamu nak dari azabnya Allah kecuali kamu sendiri." Sekarang tak kasih hadiah lagi. Bukan ini, bukan. Udah. Nanti keliru ambilnya. Dah, yuk. Surat berapa itu? Tentang Nuh ngasih tahu ke anaknya, "Nah, ayo naik ke kapal." Langsung klik Google buanter ketika jenengan. Bener, aku lihat senang langsung buanter. Gitu. Surat berapa? Yang anaknya pakai ngeles, ngeyel. Surat Hud ayat? Makasih. Ini hadiah buat yang baca. Dah, surat Hud surat 11. Ayatnya 42 dan 43 ya. Enggak apa-apa. Yang 43 belum disebut tak bantulah. 42 dan 43. Monggo ayo. Silakan. 42 surat 11. Surat Hud ayat 42. Dan kapal itu berlayar membawa mereka ke dalam gelombang laksana gunung-gunung. Terus. Dan Nuh memanggil anaknya ketika anak itu berada di tempat yang jauh terpencil. "Wahai anakku, naiklah ke kapal bersama kami dan janganlah engkau bersama orang-orang kafir." Terus ini ayat 42. Jadi nanti jangan jenengan ummahat menerjemahkan, kan enggak kapal Ustadz, mobil saya. Jangan gitu. Ini maksudnya Nuh ngasih tahu ke anaknya, "Nak, kamu jangan kumpul orang kafir ya. Kalau teman kamu orang kafir, nak, kamu akan kena kekufurannya. Teman itu bisa mempengaruhi, nak." Kan gitu dalam bahasa hadis. Yuk, 43-nya. Dia anaknya menjawab, "Iya. Aku akan mencari perlindungan tergunung yang dapat menghindarkan aku dari air bah." Nuh berkata, "Tidak ada yang melindungi dari siksaan Allah pada hari ini selain Allah yang Maha Penyayang, dan gelombang menjadi penghalang antara keduanya. Maka dia, anak itu, termasuk orang yang ditenggelamkan." Iya. Saya akan contoh ini 43-nya anaknya Nuh ngeyel. Nggak mau, saya mau naik ke gunung aja Pak. Kan gitu tak? Yang tidak akan tersentuh oleh air. Kan gitu. Logika orang jalan. Gunung itu tempat paling tinggi. Ternyata tidak. Dia, anaknya, dan orang-orang kafir termasuk yang ikut ditenggelamkan. Nuh ngasih tahu anak. Rasul Muhammad ngasih tahu ke seluruh kerabatnya. Saya ambilkan contoh. Ini adalah kelompok paguyuban. Kita kasih contoh. Ini kelompok paguyuban. Tetapi bagus. Soal orang nolak atau orang mau orang tidak suka monggo saja. Tapi dia ini adalah dia ini selalu nge-share yang bagus-bagus. Sebentar. Namanya Pak Min, tapi saya lupa namanya itu. Ini dia anaknya Budi.
namanya Pak Min. Sebentar, ya. Ini salah satu contoh yang bisa jenengan contoh. Sebentar. Jojo Mangil, sebentar. Nama grupnya Jojo Mangil. Iya. Jojo Mangil. Sebentar, tuh saya kok. Dah, nanti deh. Dia ngomong setiap maaf nge-share tuh kata-katanya gini. Ada orang ngaji, dia kemudian video. Kemudian dia kirim ke grup. Luangkan waktu untuk mengaji, walaupun cuma sesaat. Mesti dipaksa. Ada kata-kata gitu? Mesti dipaksa. Nunggu waktu luang kapan ada luangnya. Ntar ada lagi, pokoknya umpamanya gitu. Ada, karena dia itu seneng ngaji, pokoknya ada orang ada itu ngaji. Ntar pas dia kan tinggalnya di Klaten. Pernah dengar namanya Ustadz Al-Bayati? Nggak dengar ya? Nanti bisa diklik tuh. Dia bahasa Jawanya halus. Ustadz Al-Bayati. Bayat itu nama kampung. Daerah di Klaten, Bayat. Lah dia itu adalah bahasa Jawanya halus, orang sunnah. Kalau ngaji pakai belangkon, terkadang pakai belangkon. Saya hari ini pakai sarung. Karena kata putri saya, Bi pakai sarung lah. Ya siap aku. Biasanya pakai gamis. Lah dia sering nge-share itu di grup Jojo Mangil. Dengan tadi harapan dia nggak benar, ayo pada ngaji, enggak. Ada orang ngaji, dia itu luangkan waktu untuk mengaji. Harus dipaksa, gitu. Kalau bicara, kalau ada waktu luang, belum tentu kita punya waktu luang. Harus meluangkan waktu. Itu contoh. Dan saya percaya jenengan punya grup kerabat. Saya dari kerabatnya Mbah ini, kirim. Ya, lanjut. Taib, itu tadi jawabannya surat 11 tadi ya. Ayat berapa tadi? Ayat 42 dan 43. Anda lanjutkan hadis nomor 48. Rasulullah SAW menyampaikan kepada putrinya Fatimah, la amliku laki minallahi syai'a. Nak, saya tidak mampu untuk melindungi dirimu, nak. Sesuatu pun dari murkanya Allah. Ghairu anna lakum rahiman sa'abulluha bibilaliha. Kata Rasul kepada Fatimah, hanya saja bagi kalian ada hubungan silaturahim yang akan aku sambung. Jadi sampaikan itu kepada karib kerabat. Sekedar SMS, sekedar mengajak, gitu. Taib. Hasil akhir bukan wilayah kita. Ingat kata-kata itu? Hasil akhir bukan wilayah kita. Pamannya Rasul Abu Thalib ketika akan meninggal, Rasul mentalkin. Jatuhnya kerabat enggak? Kerabat. Jatuhnya kerabat. Rasul mentalkin. Hasil akhir bukan wilayah kita. Kita ini hanya diperintah untuk berproses. Makanya Rasul itu mengajak kepada pamannya untuk mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya. Baik. Pertanyaannya sekarang ini, boleh enggak menyambung dengan yang tidak muslim, bukan kerabat? Nah, gini, bolehkah menyambung dengan kerabat tapi yang tidak muslim? Boleh. Boleh. Tak kasih hadiah satu lagi nih. Ini buat tempat duit ini. Handphone bisa juga lah. Surat berapa itu? Tak kasih hadiah ini. Ayo toh. Ini jangan ngetiknya, takutnya salah sih jenengan ngetiknya. Ayo.
Bolehkah menyambung? Monggo belakang. Ayatnya berapa? Kasih di belakang dapat hadiah. Suratnya 60. Itu ngeklik itu. Nyontek ya? Nyontek toh? Tuh jujur iya Ustadz gitu. Yuk monggo buka. Suratnya 60. Sing depan lagi ngetik, sing ngetik mbah. Ora ketemu ya. Yuk suratnya 60, ayatnya 8. Monggo. Allah tidak melarang kamu. Surat Al-Mumtahanah ayat 8. Iya. Allah tidak melarang kamu berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangimu dalam urusan agama. Terus. Dan tidak mengusir kamu dari kampung halamanmu. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Syukran, itu dalil. Jangankan orang yang tidak seagama. Ada orang yang melakukan kemusyrikan, minta perlindungan kepada dirimu, lindungi, kata Allah. Jadi nanti kalau maaf jenengan mau nyumbang orang, mau maaf bantu orang, jangan tanya, sampean agamanya apa? Enggak usah, ya. Dia udah megap mau kelelep masih jenengan. Sebentar. Saya tanya dulu jenengan agamanya apa, Mbak? Sudah megap mau kelelep masih ditanya gitu. Jangan. Ya. Gitu. Yuk, monggo buka surat 9 ayatnya 6. Makanya Sumatera itu butuh uluran tangan dari kita. Jadi makanya yayasan yang saya pimpin itu salah satu guru menginisiasi. Pak Ustadz, gimana kalau yayasan kita nyumbang ke sana? Monggo, ide bagus, rapatin aja, bagus. Yuk silakan. Surat At-Taubah ayat 6. Ayat 6, makasih. Dan jika di antara kamu musyrikin ada yang meminta perlindungan kepadamu, maka lindungilah agar dia dapat mendengar firman Allah. Kemudian antarkanlah dia ke tempat yang aman baginya. Demikian itu karena sesungguhnya mereka kaum yang tidak mengetahui. Tuh, bayangkan. Coba. Ada orang yang tidak benar, coba wis. Orang musyrik, menyekutukan Allah. Minta perlindungan, lindungi. Jangan pembiaran. Sudah ada 2 ayat loh, 60 ayat 8 dan surat 9 ayat yang ke-6. Apalagi tadi kerabat sendiri. Dan kerabat itu tidak terkait dengan agama. Gitu. Karena boleh jadi tadi Pak Lik kita masih agamanya agama Katolik. Boleh jadi Pak Dik kita agamanya masih Konghucu umpamanya. Tetap nyambung. Yang tidak boleh hanya nanti tanggal 25 ikut mengucapkan, hanya itu aja. Tanggal 25 itu ikut maaf ke gerejanya, hanya itu. Tapi ketika dia sakit tengok. Wong Rasul saja maaf, pelayannya orang Yahudi ditengok. Coba. Itu Islam. Jadi kalau sudah seperti ini, bagaimana mungkin ada Islam radikal? Enggak ada Islam radikal. Enggak ada Islam garis keras. Yang Islam radikal orang yang gagal paham. Jadi dengan baca tadi surat 6 ayat 8 tadi. Betapa indahnya orang Islam kalau bisa seperti ini. Tadi dibaca surat 9 ayat yang ke-6. Betapa indahnya ayat itu. Masa dikatakan radikal? Tidak ada Islam radikal. Tidak ada maaf orang Muslim radikal. Yang radikal gagal faham. You know? Baru setengah sudah balik gitu. Semua yang setengah kan tidak enak toh? Masak nasi setengah gak enak toh? Tidak enak. Apa yang enak setengah? Sate. Gak enak, aku gak pernah makan sate yang setengah, matang bener. Jangan gagal faham, makanya biar tidak radikal. Ya. Yuk sekarang masuk di penjelasan. Min ma'ani silatir rahim.
Nomor 1, di antara makna silaturahim dalam kitab ini adalah ingdzarul aqarib, memberikan pelajaran, peringatan, ngasih tahu tentang kebenaran kepada karib kerabat. Di antara makna silaturahim adalah ngasih tahu, memberitahu, mengingatkan, ngajak benar kepada karib kerabat. Yang penting ulah cicing, pokoknya jangan diam. Sabodo teing itu enggak ada. Apa? Mengingatkan karib kerabat minan nar, dari neraka. Wa hathuhum 'alal a'malis salihah, ngajak karib kerabat untuk melakukan amal baik. Makanya ada ayatnya yang berbunyi gini, hai orang-orang beriman, jaga dirimu dan keluargamu dari neraka. Ada kata gitu? Surat berapa itu? Ngeklik Google maning ya. Ya apa-apa mboklah. Surat 66 ayat 6. Maaf, hadiahnya tosaeb. Jadi nanti gini deh, saya akan datang itu saya akan bawa Iqra ya, dan Quran atau yang lain. Jadi kalau umpamanya nanti ada yang punya keluarga lagi, maaf belum bisa baca Quran, Iqra, nanti tak kasih Iqra ya, insya Allah yang akan datang. Baik, yuk dilanjut. Mengingatkan karib kerabat untuk supaya tidak terjerumus sikapnya dari neraka, dan ngajak karib kerabat supaya benar amalnya. Gitu. Li'in qadihim min sakhatillahi ta'ala wa adzabih, supaya mengingatkan kerabat, ngajak baik supaya mereka selamat dari murka dan azabnya Allah. Gitu. Karena rumusan jenengan, ingat rumusan jenengan tadi 103 suratnya, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Rumusannya kita itu. Surat 103 surat Al-Asr. Rumusannya cuma itu. Jadi maaf, jangan pakai konsep sabodo teing. Apa sabodo teing itu bahasa Indonesianya apa? Apa? Oh, bodoh amat. Nah gitu, bodoh amat. Jangan, enggak ada dalam konsep Islam bodoh amat. Enggak boleh. Walaupun maaf kerabat jenengan ngeselin, jengkelin, pokoknya yang in semuanya deh, ngeselin, jengkelin, nyakitin, pokoknya kenapa? Benar. Kenapa? Maaf gini, kenapa hal itu tidak terjadi? Ada dua alasannya. Satu, karena terputusnya lampu tadi. Orang tuanya Umu tidak mengenalkan siapa buyut, siapa canggah. Jadi tidak heran kalau putra-putrinya terputus lampunya. Karena orang tua kita tidak mengenalkan ke sana. Satu. Yang kedua, kita ini cenderung balas dendam. Gak usah manggut, kok jujur banget jenengan. Kita ini cenderung balas dendam. Kalau maaf dia begitu, gue juga bisa. Lo balas dendam. Lo gak negur, gue juga bisa gak negur. Gitu. Yang kita lakukan cenderung balas dendam. Padahal Islam gak ngajari balas dendam. Tak tunjukkan, hadisnya belum sampai, tapi ini akan dibaca. Jenengan baca pakai Adabul Mufrad, pakai mik. Nomor hadisnya 52, buka nomor 52. Ini belum nyampe.
Dan ini tentang karib kerabat. Nanti ketemu juga. Oke, baca yang keras. Dari Abu Hurairah radhiyallahu Anhu. Anhu. Enggak apa-apa, pakai kok sudah kok. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Terus, ya betul Anhu. Dia berkata, iya. Seorang laki-laki mendatangi Nabi seraya berkata, seseorang lelaki mendatangi Nabi SAW berkata, berkata, wahai Rasulullah, aku mempunyai keluarga yang aku sambung silaturahmi mereka, tetapi mereka memutus. Aku berbuat baik kepada mereka, tetapi mereka berbuat buruk kepadaku. Mereka bersikap keras terhadapku, padahal aku bersikap sabar dan lapang terhadap mereka. Rasulullah SAW menjawab, kalau demikian halnya seperti yang engkau katakan, maka seolah-olah engkau memberi mereka makan bara api, dan Allah senantiasa menjadi penolongmu selama engkau tetap seperti itu. Hadisnya belum nyampe ya, tak kasih bocoran nih. Nomor hadis 52. Dah, sekarang fahami lagi, kurang bagusnya apa Islam. Coba, kok ada orang yang ngasih alamat, itu Islam radikal. Radikal itu karena apa tadi? Gagal paham. Jadi kalau yang seneng ngebom orang, yang seneng bikin bom molotov, gagal paham. Ini kitabnya bagus, ajaran agamanya Islam. Seorang laki-laki datang kepada Rasul, ya Rasul, saya punya kerabat Rasul. Aku nyambung, mereka mutus Rasul. Kalau saya tegur, Assalamualaikum, ulang. Gitu. Bude mau kemana? Ke depan. Gitu. Lah bu ditambahi dikit. Bude mau kemana? Mau beli sayur, Neng. Kan enak tak? Bude, Assalamualaikum. Salam. Coba. Kita ini tidak boleh seperti anak-anak yang zaman dulu. Dulu ada anak-anak, kalau maaf kita akurkan, anak kakak dengan adik berantem. Terus kemudian kita akurkan, itu akan begini. Ayo coba. Yang satu ngulurin tangan, tapi melenos. Enggak. Yang namanya musafahah itu jabatan tangan, mulutnya gini. Assalamualaikum. Enggak ada. Assalamualaikum. Enggak ada. Berarti hati tidak lapang. Coba kalau bisa seperti ini tadi. Rasul, aku tetap nyambung, mereka mutus. Rasul, aku baik, mereka jahat. Rasul, saya sabar, tapi diusilin terus. Tapi endingnya hadis, Masya Allah. Allah akan nolong kamu, Mas, Mbak, kalau sikapmu nggak berubah loh. Tetap seperti itu. Kenapa nggak ditolong-tolong? Kita ini baperan. Kenapa nggak ditolong-tolong? Karena kita ini senangnya balas dendam. Mudah dilaksanakan? Halo? Mudah dilaksanakan? Sulit. Jawaban paling enak insya Allah. Saya pada nanyanya nggak insya Allah. Mudah dilaksanakan? Enggak mudah. Tapi harus diupayakan. Karena endingnya hadis itu. Pertolongan Allah akan diberikan kepada kamu. Kalau sikapmu bisa seperti itu. Ya Allah. Gimana coba nggak hebat orang Islam? Diusilin nggak balas. Udah difitnah enggak balas. Ya Allah. Dah? Ada pertanyaan silakan. Iya. Sebentar ini tak tunjukkan. Yang nomor 3 langsung. Pertama yang wajib untuk maaf seorang pendai peringatkan keluarganya adalah mengingatkan kepada karib kerabatnya dan berikutnya dari api neraka. Dah cukup. Yuk pertanyaan silakan. Yang akan datang masuk di 49. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini dua aspek mengenai
Nggih. Itu kalau misalnya seorang pemimpin atau ulil amri yang mengucapkan itu bagaimana hukumnya Ustaz? Saya suka bertanya-tanya itu. Iya, bagaimana kalau ulil amri itu adalah wilayahnya ulil amri. Nanti tanggal 25 Desember itu umat Islam akan dipertontonkan kalau jadi. Makanya jangan doa. Waktu sujud, ya ta, sebelum salam doa, mohon kepada Allah. Nanti kalau jadi ini baru wacana. Dan itu sudah didengungkan. Nanti kementerian akan melakukan Natal bersama. Kementerian Agama dari dulu tidak ada. Semua diserahkan ke Dirjen Agama masing-masing. Tapi mulai tahun ini nanti akan ada Kementerian Agama melakukan Natal bersama. Dengan dalih adalah ini kementerian miliknya semua agama. Padahal sudah ada dirjen masing. Jenengan doa aja, saya jenengan doa waktu sujud minta ke Allah supaya hal itu tidak terjadi, ya. Gitu, ya. Ini hanya saya cuma ngasih tahu karena ini wacana ini maaf bukan pepesan kosong. Wacana ini adalah akan dilaksanakan. Yang bisa mengubah hatinya hanya Allah. Ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Silakan belakang. Mic-nya kasih belakang. Monggo maju ke depan. Ini tadi yang dapat tas tadi. Yang surat 60 ayat 8 tadi. Monggo. Ini kayaknya wajahnya saya familiar ini. Ini sebentar, jenengan ketemu saya di mana-mana kayaknya nih. Iya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afwan Ustaz, tadi saya sama anak saya sakit. Tidak apa-apa. Oh, syafahullah, syafahallah. Insyaallah. Semoga Ustaz dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ustaz, ada yang bertanya, suami istri sudah menikah, orang tua dari istri tersebut sakit di luar kota. Kemudian saat belum umroh, si istri minta izin oleh suaminya, diizinkan ke orang tuanya. Anaknya yang ditinggal 4, suami 1. Sebentar, jangan buru-buru. Suami istri, istrinya punya orang tua. orang tuanya sakit. Istri itu sakit. Taib di luar kota, ya. di kampung. Taib. Terus? Di sini ada 4 anak yang harus ditinggal. Naam. Kemudian sudah pulang, kembali lagi karena nggak bisa lama-lama kan meninggalkan anak dan suaminya. Betul. Saat pulang, ibunya di kampung marah-marah. Ya udah, anak nggak usah pada pulang lagi deh gitu. Sedangkan bapaknya sekarang lagi kritis. Oke. Minta izin suaminya itu mengizinkan tapi cemberut. Iya. Kemudian bagaimana yang harus dilakukan oleh istri tersebut? Taib. Apakah berdosa atau ada saran dan masukannya dari Makasih. Jazakallah khairan. Wa iyyak. Begini, ada satu kitab bagus itu, Al-Adabul Islamiyah, karya dari Syekh Sulaiman Al-Abadani. Ada 2 jilid. Di jilid yang pertama itu tentang masalah huququ zaujiyatil mushtarakah, hak bersama suami istri. Salah satu haknya istri yang harus dipenuhi oleh suami adalah suami tidak melarang istrinya untuk menyambung dengan karib kerabatnya. Nanti yang ibu yang bertanya kasih nomor WA saya, tak fotokopikan itu, bukan, tak fotoin materinya, sampaikan ke dia. Oke ya? Nanti WA ke saya, nanti tak balas dengan foto materi itu. Oke, saya ulang, salah satu isinya adalah haknya istri yang mesti dipenuhi adalah oleh seorang suami. Suami tidak melarang istrinya untuk tadi menyambung dengan kerabatnya. Karena orang tua termasuk kerabat, tapi harus proporsional. Gitu.
Lah sekarang mengapa proporsional? Lihat keadaan. Sekarang seandainya si wanita tadi, tadi tidak pulang, walaupun kritis, sementara di sini bisa ditinggalkan tidak. Ingat, prioritas itu bukan ke bapak sekarang, kepada suami dan anak-anak. Kalau memang tadi, makanya perlu adanya musyawarah, dan musyawarah itu hanya akan cair ketika ada ilmunya dengan dalilnya tadi. Jadi suami boleh saja cemburu, tidak masalah, tetapi ingat harus didudukkan dengan dalil. Dalilnya tadi diantaranya suami tidak boleh melarang istri menyambung dengan kerabatnya. Tapi ingat dalam kurung mesti proporsional. Oke ya. Sekarang putranya di sini, saya tanya sekarang, 4 buah hatinya bisa ditinggal nggak kira-kira? Saya tidak tanya soal sekolah, karena soal sekolah masih bisa ditinggal. Ketika ada yang bisa mengantar, nah masih kecil, berarti dia butuh perlindungan dari seorang ibu. Saya ambilkan contoh. Ini ya, ini contoh saja. Ibu yang tanya, 2 kali meninggalnya bapak ibu saya tidak berada di tempat. Oke ya. Contoh terakhir ibu meninggal. Ibu itu kena darah tinggi. Meninggal, awal mulanya masuk rumah sakit ibu saya bisa datang dengan ponakan, bawa kendaraan pulang. Karena kondisi sudah stabil, bagus, saya balik lagi ke Karawang dengan ponakan. Ternyata enggak, subuh saya ditelepon. Mas, kata adik saya, Mas, ibu enggak ada Mas. Sudah, karena tinggal saya cuma 3, kakak, perempuan, saya, dan adik laki-laki. Karena tadi keputusan ibu dan bapak saya miliknya umat, karena guru ngaji, orang pesantren. Ketika saya tidak mungkin langsung hari ini juga langsung nyetatar mobil 1 jam nyampe di Semarang, di Demak, tidak mungkin. Di pertengah perjalanan saya ditelepon sama kakak, Dek, gak ditunggu. Saya harus dengan lapang hati, Mbak, mboten napa-napa. Oke. Jadi harus ada komunikasi. Nah, sekarang pertanyaannya tadi, pokoknya tak berikan nanti tak kasih. Saya berikan tak berikan dalilnya, ya. Nanti di nomor saya nanti bisa minta ukhti Rere, ya. Oke, sekarang demikian sudah jam 10:30 lebih. Ya. Mudah-mudahan yang tadi ditanyakan ada solusi, ya. Tadi setelah nanti saya SMS di dalilnya, ya. Sekarang subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.